Salam saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, renungan kita pada hari ini diambil daripada Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Saya tidak perlu bacakan di sini dan biar saudara sendiri yang membacakannya ya. Tapi saya terus kepada penjelasan ataupun renungan bersama kita. Oke. Kalau kita lihat di dalam petikan ini ya, Yesus telah mengutus 70 rasul yang bukan 12 muridnya ke setiap kota, ya, ke setiap tempat. Ya. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, tugas mereka adalah memberitakan firman Tuhan dan kerajaan Allah. Itu tugas hakiki ke-70. Ya, boleh dikatakan rasul lah, ya, 70 rasul itu. Kemudian yang ketiga, mereka dilarang sekali ya membawa keperluan mereka. Nah, jangan terlalu beratkan hati dengan ini keperluan jasmani. Nah, itu. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak payah bawa kasut dan sebagainya lah kan. Nah, kita boleh nampak di situ. Kemudian yang seterusnya kita nampak mereka harus datang kepada orang yang mereka datangi dengan salam. Harus. Itu adalah salah satu keharusan ya. Kalau mereka ditolak, tidak apa, tinggalkan tempat itu dan kebaskan dabu di kaki kamu, di kaki mereka. Ya. Nah, itu yang kita nampaklah kan. Nampak daripada firman Tuhan itu, pembacaan tadi dalam Lukas pasal 10 ayat 1 itu. Oke. Apakah yang kita dapat belajar daripada ini? Ya. Kalau kita lihat betul-betul, ya, satu, pemberitaan kerajaan surga adalah tugas utama orang Kristen. Bukan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin gereja, tetapi semua orang Kristen. Yesus tidak mengutus ke-12 muridnya, tapi dia mengutus 70 orang, ya, 70 orang yang telah percaya kepadanya. Coba lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 1. Itu poin yang pertama. Kemudian yang keduanya, Allah tahu keperluanmu selagi melayani Dia. So, jangan terlalu pikirkan tentang keperluan jasmani. Tapi pikirkan tentang tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Bapa itu kepadamu. Coba lihat di dalam Lukas 10 ayat 4. Kita tidak perlu pikir persediaan jasmani, tapi kita perlu pikirkan tugas yang diamanahkan oleh Allah Bapa di surga melalui Yesus. Itu poin yang kedua. Oke, poin yang ketiga. Seorang pelayan ataupun seorang penginjil, ya, harus bersedia menerima apa juga yang dihadapinya. Ya. Tuhan akan melihat dan menghukum atau memberkati mereka yang menolak ataupun menerima seorang pelayan Tuhan ataupun penginjil Tuhan itu. Jadi jangan takut. Ya. Jangan takut. Ya. Kemudian yang keempatnya, seorang pelayan yang benar-benar dipakai oleh Tuhan ataupun penginjil yang dipakai Tuhan, dia akan mempunyai tanda-tanda yang luar biasa. Ya. Penginjil yang disertai oleh Tuhan mempunyai mujizat. Satu, doanya punya kuasa. Ya.
Dan kalau doa itu punya kuasa, sudah tentu kalau dia mendoakan orang itu akan menghadapi kesan. Sebagai contoh, kalau dia sakit, dia akan disembuhkan. Nah, begitu. Kalau dia dirasuki roh-roh jahat, dia juga akan dibebaskan. Coba lihat di dalam Lukas 10 ayat 9. Okay. Dan poin kelima, jika penginjilan ditolak, ini bermakna kebenaran Allah itu ditolak oleh orang yang kamu injili. Dan kamu jangan berkecil hati. Sebab Tuhan melihat semuanya itu, dan penghukuman itu ataupun berkat itu adalah urusan Tuhan, Allah yang telah mengutus kamu. Ya. So, sebagai penutup kita, ya, misi penginjilan adalah amanat agung Allah Bapa itu sendiri. Ya. Jika penginjil ditolak, tidak apa, tinggalkan mereka dengan kesaksian hidupmu yang diberkati Tuhan. Bukan dendam kesumat, ya, bukan perasaan dendam. Ya. Mereka yang menolak penginjil, itu urusan Tuhan akan datang. Ya. Kiranya firman Tuhan dan renungan pada pagi ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.